Buat para pelajar atau mahasiswa yang lagi cari laptop budget 5 jutaan, bisa gaming tipis-tipis, punya layar Full HD IPS yang celing kayak gini, terus punya keyboard backlit juga, dan pas gue stress test full load, suhu maksimalnya cuma 50 derajat aja. Penasaran sama full performanya? Let's go! Halo semuanya, balik lagi di YouTube Aksio Indonesia sama gue Yas. Hari ini gue bakal nge-review salah satu laptop terbaru dari Aksio di harga 5 jutaan. Ini termasuk entry level Aksio nih, jadi buat para pelajar dan mahasiswa yang lagi cari laptop untuk sekolah dan juga kuliah, atau nih yang udah kerja, boleh nonton video ini sampai habis ya. Nah, ini adalah laptop Aksio Hype AMD X1, jadi mari kita full review performanya. Pertama kita bahas desainnya dulu. Jadi yang kita review ini adalah titanium brown. Jadi kita punya dua warna dan untuk bobotnya sekitar 1,42 kg aja. Jadi dia masih nyaman dibawa ke kampus ataupun kerja setiap hari. Yang menarik, desainnya itu cukup minimalis, nggak terlalu ramai, cuman ada logo Aksio di atas kanan sini, masih cocok dipakai di lingkungan profesional maupun dibawa ke kafe. Untuk harga segini, laptop ini udah membawa backlit keyboard, kamera privacy shutter, engsel yang bisa dibuka hingga 178 derajat. Menurut gue, untuk kelas harga 5 jutaan, fitur-fitur seperti ini cukup menarik dan jarang banget ada untuk harga new normal kayak gini. By the way, ini harga Juni 2026 ya. Oh ya, setiap pembelian laptop Aksio Hype AMD X1 ini udah dapat stiker JKT48 brand ambassador kita ya. Untuk layarnya menggunakan panel IPS Full HD ukuran 14 inch, resolusinya 1920x1080 Full HD dengan refresh rate 60 Hz. Karena IPS ini untuk layarnya jauh lebih baik dibandingkan panel TN yang masih sering ditemukan di kelas entry level. Jadi untuk ngetik, browsing, office maupun meeting online, layarnya udah nyaman banget dipakai. Lanjut ke keyboard dan touchpad. Poin plusnya dari laptop ini yang udah gue mention di awal, keyboardnya ini udah punya backlit yang nyaman banget kalau misalnya lo gunain pas kondisi ruangannya gelap. Dan touchpadnya cukup luas dan responsif untuk penggunaan sehari-hari. Lanjut webcamnya menggunakan sensor 2 megapiksel. Yang gue suka justru adanya privacy shutter. Jadi kalau lagi nggak dipakai ya tinggal ditutup aja. Simple tapi berguna buat keamanan. Harga 5 jutaan loh, ada beginian termasuk poin plusnya. Lanjut untuk portnya udah lengkap banget untuk laptop kelas entry level. Jadi kalian bisa dapetin beberapa port yang muncul di laptop Hype AMD X1 ini. Sekarang kita masuk ke spesifikasi. Laptop ini menggunakan AMD Athlon Gold 3150 seri C dengan konfigurasi 2 core 4 thread. Dipadukan dengan AMD Radeon Vega 3 Graphic. RAM-nya 8 GB menggunakan DDR4 dual slot yang bisa di-upgrade hingga 32 GB. Storage-nya menggunakan M2 SATA SSD sehingga nantinya juga masih bisa diganti apabila kapasitasnya mulai terasa kurang. Default-nya di sini ada 128 GB ya guys. Oke, sekarang kita lihat hasil benchmark-nya. Hasil Cinebench R21 single core-nya dapat di 749 poin, multi-core-nya dapat di 1792 poin. Untuk prosesor Athlon Gold, angka ini sebenarnya berada di kelas laptop entry level. Jadi cocok nih untuk penggunaan Microsoft Office, Google Dokumen, Zoom Meeting, banyak buka tab masih aman banget maupun lo pakai buat streaming. Editing Canva gimana ya, masih oke banget. Tapi untuk kelas editing berat ataupun rendering 3D bukan target utamanya ya. Oke, lanjut kita tes SSD. Hasil Crystal Disk Mark-nya untuk RAID di 553, write-nya di 475. Dan kecepatan ini sebenarnya udah cukup responsif untuk booting Windows, buka aplikasi Office maupun lo buka Google Dokumen ya. Hingga copy file harian juga udah aman banget. Nah, ini yang cukup menarik yang tadi gue mention, tim R&D kita itu ngelakuin tes stress untuk ngetahuin temperaturnya dan dapat hasil maksimal di suhu laptop ini tuh di 50,8 derajat aja. Jadi untuk laptop entry level dipakai stress full load
itu benar-benar udah adem banget ya. Karena suhu maksimalnya aja cuma 50,8. Artinya sistem pendinginnya itu udah mampu menjaga suhunya tetap rendah dipakai kerja maupun belajar. Jadi kalau misalnya kita kerja 2 jam, 3 jam, belajar 4 jam gitu ya, udah cukup banget untuk ngatasin rasa panas di laptopnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai di bawah AC pasti aman banget. Lanjut ke tes performa gaming testnya. Untuk gaming tipis-tipis gua tes beberapa game nih. Ada CS2 low full HD dapat di 30 fps. Terus kalau di low HD dapat 51 fps. Lanjut ada game GTA 5, pas kita main di Full HD Low itu dapat 26 fps. Kalau main di Low HD ya pasti dapat 44 fps. Dan lebih bagus lah ya dibandingkan Full HD. Lanjut Resident Evil 7 main game di Low Full HD dapat 30 fps dan kalau kita set main di Low HD dapat 50 fps. Main Tekken juga bisa, kita masih set di Low Full HD dapat di 38 fps dan kalau mau main di HD itu di 60 fps guys. Kita juga cobain main game Hollow Knight, game low full HD dapat di 78 fps dan kalau lo main di settingan HD dapat di 153 fps. So overall untuk penggunaan gaming tipis-tipis mau dihajar main game apapun asalkan settingannya mungkin di low atau full HD aja itu udah cukup banget untuk kamu mainin ya. Kalau misalnya untuk gaming hardcore ataupun yang kelas berat gitu AAA itu masih belum bisa karena bukan segmentasinya. Namanya aja gaming tipis-tipis jadi bisa disesuaikan lagi ke game kamu. Kalau main Valorant gimana? Pasti bisa banget ya, aman banget walaupun nggak kita tes. Nah jadi kalau dipakai sehari-hari menurut gue laptop ini paling cocok untuk mahasiswa, guru, admin kantor, kasir, UMKM, CS maupun yang pelajar pastinya ya, pelajar, mahasiswa buat browsing-browsing. Karena yang gue suka dia harganya mulai 5 jutaan. Layarnya udah IPS Full HD, bobotnya ringan, terus punya keyboard backlit, privacy shutter, dan RAM-nya bisa di-upgrade sampai 32 GB. SSD-nya bisa diganti lah ya, dan suhunya dingin saat di stress test. Tentunya ada beberapa hal yang harus kamu ketahui juga. SSD yang masih digunakan ini adalah interface SATA, jadi kecepatannya mungkin belum setinggi NVMe. Itu fakta ya. Kalau ekspektasinya sesuai kelas harganya, menurut gue ini bukan kekurangan yang mengejutkan, tapi emang hal yang perlu dipertimbangkan sebelum membeli. Kalau misalnya lo emang pakai file yang emang loadnya gede, mungkin bisa pertimbangkan yang pakai NVMe. Tapi kalau misalnya file-file lo masih kecil, ya mungkin beberapa puluh MB aja, gak masalah, ini udah cocok banget untuk pekerjaan maupun sekolah lo. Jadi apakah Axio Hype AMD X1 ini patut lo beli dan perhitungkan untuk pelajar maupun mahasiswa? Jawabannya of course yes, karena selain banyak kelebihan-kelebihan yang tadi gue mention dan hasil gaming test tipis-tipis yang udah kita coba, laptop ini benar-benar menunjukkan value laptop 5 juta yang di harga new normal sekarang ini ya. In this economy, kalau misalnya lo bisa lihat harga-harga di marketplace lagi naik, laptop Axio hadir dengan Hype AMD X1 yang baru aja launching beberapa waktu lalu. Nah kalau misalnya lo consider dengan perlindungan ekstra, laptop Axio baru aja di cover oleh perlindungan Axio ADP Extra selama 3 tahun. Jadi mau rusak, hilang, ataupun kena bencana alam, kita akan cover untuk diganti. Dan tadinya cuma 1 tahun, sekarang udah diperpanjang 3 tahun. In this economy, mungkin kita butuh perlindungan yang sangat-sangat mumpuni untuk investasi laptop kita. Ya budget 5 juta juga di cover sama Axio. Caranya gimana, detailnya gimana, lo bisa cek di axioword.com untuk mengakses info lebih lengkap terkait Axio ADP Extra 3 tahun. Selama kalian membeli laptop ini untuk penggunaan yang tepat, menurut gue performa dari Axio Hype AMD X1 ini cukup worth it untuk kalian pertimbangkan. So mungkin segitu aja review gue tentang Axio Hype AMD X1. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun komentar apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk Axio Indonesia. Dan sampai jumpa di review kita berikutnya. Bye-bye!